Pemirsa, lebih dari 100 warga negara Indonesia yang menjadi korban perusahaan online scam di Kamboja secara bertahap dipulangkan ke tanah air. Sementara itu masih ada 4 WNI yang hingga kini masih harus menjalani proses hukum di kepolisian Kamboja. Menyusul terjadinya kericuhan di sebuah perusahaan penipuan daring di kota Ceretum, Kamboja, 17 Oktober 2025 lalu. 110 warga negara Indonesia atau WNI sempat dibawa ke rumah detensi untuk menunggu pemulangan ke Indonesia. Dan mulai Rabu hingga Jumat, tanggal 22 hingga 24 Oktober 2025 lalu, 67 dari 110 WNI ini secara bertahap dipulangkan ke tanah air. Setibanya di Indonesia, para WNI ini masih harus menjalani pemeriksaan secara mendalam. Pendalaman ini dilakukan pemerintah karena para WNI yang baru dipulangkan dari Kamboja ini berstatus melanggar keimigrasian. PLT Direktur Siber Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kombes Pol Guntur Saputro mengatakan, pemerintah melakukan pendalaman untuk memilah dan memastikan apakah para WNI ini terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang TPPO atau tidak. Sementara itu, di luar 110 WNI yang secara bertahap dipulangkan, ada 4 orang WNI lain yang hingga kini masih ditahan di kantor polisi Kamboja. Keempat WNI ini ditahan untuk menjalani proses hukum karena mereka diduga melakukan kekerasan terhadap para WNI lain saat bekerja di perusahaan penipuan online. Diindikasikan dan diduga ada 4 orang WNI yang melakukan kekerasan terhadap sekelompok WNI kita yang berhasil keluar dari perusahaan scam tersebut. Siapa saja mereka? Mereka ini adalah di dalam kegiatan scam di perusahaan tersebut. Mereka ini bertugas ataupun mendapatkan posisi sebagai leader scam. Jadi kronologisnya apabila mereka melakukan aktivitas scamming kemudian tidak mencapai target dan lain sebagainya, keempat orang WNI inilah yang melakukan upaya mungkin memberikan sanksi hukuman berupa kekerasan, dan alhamdulillah sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan saat ini sedang diinvestigasi. Terkait penahanan keempat WNI ini, pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan akan tetap memberikan bantuan berupa pendampingan hukum dan memastikan mereka tetap menerima hak-hak seutuhnya. Satu hal yang perlu disadari bahwa mereka berstatus melakukan pelanggaran keimigrasian, overstay, seperti itu. Namun tentunya kita akan melakukan pemilahan. Ya. Pendalaman dilakukan untuk memastikan apakah mereka terindikasi sebagai korban TPPO sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2007. Ada 3 unsur yang harus terpenuhi: tindakan, syarat, dan tujuan. Ketika mereka teridentifikasi sebagai korban TPPO, maka mekanisme pelindungannya tentu bergerak di situ, termasuk ya tidak dilakukan kriminalisasi atas pelanggaran imigrasi yang dilakukan. Namun jika tidak terbukti sebagai korban TPPO, maka hukum setempat yang berlaku. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Metro This Week untuk edisi kali ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Febrian Ahmad mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.